Ini satu setnya. Satu set ini, Bu. Harganya berapa nih, Bu? Satu set kisaran harganya 35 juta. Ya. Halo, selamat siang Ibu Intan. Kami Siang, dari Pak. Jagoan TV ingin wawancarai sedikit tentang produk-produk dari Sri Intan Silver. Untuk lokasi pemasarannya di mana nih, Bu? Sebelumnya, Bu? Kalau sementara saat sekarang pandemi sekarang niki ya, kita masih pemasarannya tahap lokal aja masih. Kalau sebelum pandemi ya kita ada juga sistemnya ngirim keluar ekspor gitu, yang jenis-jenis barangnya seperti barang-barang yang kayak ini kerang, terus rajutan, terus berupa hunting-hunting kayak begini yang versinya untuk barang-barang Eropa kan. Terus kalau sistem sekarang kita masih berpaut dengan penjualan lokal. Kalau dulu lokalnya kita juga bisa juga sampai keluar Bali, kita ada event-event sampai ke luar daerah. Terus masa pandemi sekarang kita masih intern Bali. Karena apa? Kita disupport untuk pemasaran lokal sekarang itu kita fokus ke desain handmade Bali, terutama untuk hasil karya seni kita itu menonjolkan kreasi tangan-tangan yang berpacu di bidang rajutan, terus ukiran-ukiran Bali yang tidak di casting, yang tidak dicetak. Terus artinya seperti tatah-tatahan yang seperti kita bikin ini, bros, terus ada cincinnya, ini giwangnya, terus ada kondenya. Terus di sini kebetulan kita dikasih kesempatan memasarkan produk kita di pameran Bali Bangkit. Di sini pun kita disupport sama ibu-ibu, kasih kesempatan di sini untuk mempromosikan barang-barang pengrajin dari IKM Bali khususnya yang langsung memproduksi, di mana pada masa pandemi sekarang kita harus tetap bangkit, tetap optimis, semangat. Kita dikasih ruang gerak di sini sampai bulan Maret ini. Setelah masa pandemi ini berlanjut terus ini, biar kita tidak merasa terpuruk, merasa redup, biar kita tetap bangkit berkarya. Walaupun tahapnya tidak bisa berjenjang kayak dulu, kita bisa keluar bebas. Walaupun sekarang pada masa pandemi ini kita tetap semangat, dikasih ruang gerak di sini di Taman Budaya. Kita UKM semua di sini tetap semangat memajangkan hasil karya kita pada saat pandemi. Bagaimana caranya kita biar tidak merasa terpuruk banget, biar tidak merasa jatuh. Kita harus tetap bangkit, tetap semangat gitu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hasilkan untuk karya kita sebagai IKM, kita harus tetap semangat memproduksi, berkarya, berjualan, berpameran. Walaupun itu masa-masa sulit ini kapan berakhirnya kita juga tidak tahu kan gitu. Yang penting kita semangat dan optimis, dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, kita gunakan sebaik-baiknya demi bangkitnya IKM Bali gitu. Di sini pun kita khusus memajangkan atau memamerkan hasil karya IKM Bali. Ada yang kita di sini silver, khususnya kita pengrajin emas dan perak. Bagaimana kedepannya bisa tetap bangkit, tetap berkarya dengan semangat tanpa menyerah. Kita harus optimis saja. Yang penting semangat dah dulu gitu. Kalau untuk pemasaran ya kita masing-masing keteriannya kan udah
udah punya jalannya tersendiri gitu. Yang penting kita tetap semangat aja berkarya gitu. Nggih. Untuk apa namanya, berarti sebelum pandemi ini Bu Intan, kira-kira dengan kondisi sekarang ini persentase pemasarannya kira-kira bagaimana Bu Intan? Kalau sebelum pandemi kita sih semua tetap lancar-lancar saja ya. Terus dalam fase berjualan, berkarya itu sih tetap ada peningkatan terus. Tapi setelah masuk pandemi ini, yang namanya kita sebagai pengrajin IKM, apalagi keterkaitan dengan pariwisata, keterkaitan dengan ya namanya kita dagang itu kan pengrajin istilahnya itu kan ada keterkaitan banyak dengan untuk memasarkan keluar itu kita kan tidak bisa bebas dengan kayak dulu. Pastilah kita udah yang namanya apa namanya itu untuk berusaha itu tetap sih ada terus, tapi emang omset kita pasti menurun. Agak turun Bu ya? Iya, Kira-kira berapa menurun. persen itu Bu Hampir Intan? 50% lebih 50%. penurunannya ya. Untuk pemasaran selama ini Bu Intan, apa namanya, di Bali apa sampai keluar ya Bu tadi ya ceritanya? Jadi Kalau ada kita juga mengirim keluar ya, daerah dulu Bali ya Bu iya, ya? iya. Nah kalau khusus di Bali aja, apa Ibu juga mensuplai untuk toko-toko emas yang ada di wilayah Bali? Bu? Iya, kita sebelum pandemi ini kita juga dibantu pemasaran oleh toko-toko yang ada di Bali, khususnya banyak sih di Denpasar ini toko-toko emas yang kita apa namanya bekerja sama dengan kita sebagai pengrajin, khususnya yang di pengrajin emas. Toko-toko yang ada di daerah Hasanuddin itu hampir apa namanya itu 50% lah dia untuk bisa kita masuk untuk apa namanya itu kerajinan handmade kita, khususnya barang-barang Balinya gitu. Tapi dari misalnya dari penjual sendiri yang mensuplai produk dari Ibu sendiri, dia biasanya ngorder by design atau bagaimana Bu? Atau misalnya Ibu yang menawarkan langsung menaruh barang di sana? Kita udah di istilahnya kita udah bisa tinggal masukin barang ke sana, dia ngorder ke kita, terus continue lah Pak gitu, continue orderannya gitu. Terus untuk orderannya model desainnya itu kalau kita pas punya desainnya yang bagus, yang baru, kita tinggal mensuplai ke sana, diterima, masuk, oke gitu. Nanti untuk kelanjutannya kalau udah apa namanya bisa diterima, tetap continue. Ya, misalnya satu desain itu lagi laris nih Bu, kira-kira desain apa gitu lagi laris kencang, jadi diproduksi lagi ya Bu ya kira-kira ya. Misalnya kita kalau di sana kan kebanyakan mensuplai barangnya seperti gelang sudire, terus cincin-cincin yang model ini, cakrawala, manuk dewata, ini ada juga kebun raja. Kalau di sini juga emasnya kadarnya 90% ya Pak ya. Ini nah ini motif apa itu Bu? Ini motif kebun raja. Kalau khususnya ini orang ibu-ibu atau yang makainya ini para wanita. Terus ini juga giwangnya. Ini satu setnya. Satu set ini Bu. Harganya berapaan ini Bu? Satu set kisaran harganya 35 juta. 35 juta. Ya. Oke. Jadi sepertinya bagus dipakai untuk acara-acara. Iya, untuk acara-acara undangan itu Bu ya. Undangan. Eksklusif Bu ya. Iya. Emasnya berapa karat itu? Ini 90% yang 22 karat. Nah, ini produknya apa nih Bu? Intan. Kalau ini produknya silver 925%. Yang bahan dasarnya ini perak. Untuk apa namanya? Itu sudah apa namanya? Made to order ya. Nggak, artinya dalam artian sudah jadi ya. Dalam artian jadi langsung dipasarkan gitu Bu ya. Ya, asli dari silver yang pengerjaannya ini handmade. Ini warna aslinya silver. Terus kalau dipadukan dengan warna, mau pemakaian warna gold bisa, nanti kita bisa tinggal gold plated aja. Terus mau dikombinasi dengan warna rose gold, yang warna merah tembaga pun bisa. Terus yang lagi satu kita bisa juga seperti yang warna bakar, warnanya hitam, itu namanya perak bakar. Seperti ini Bu ya. Iya.
Untuk harga dari silver ini kira-kira berapaan itu? Kalau biasanya harga dari silver yang handmade agak lumayan mahal karena pengerjaannya agak rumit. Oh, begitu. Iya. Dibanding dengan yang dicetak. oh dicetak Iya. gitu ya. Kalau kita yang handmade itu pengerjaannya kalau satu desain seperti ini kita bisa memakan waktu kalau gini hampir 2 minggu. Pengerjaannya 2 minggu Ya, Bu, ya. 2 minggu. Itu dengan udah nilai ya, produk seharga berapa Bu? Kalau ini kita jualnya dengan harga reseller 2.800.000. 2.800.000 satu paket. Ya, satu paket. Satu paket. Jadi itu yang di seperti ini untuk anting, maaf. Anting. Ya, anting, satu paket Terus anting. cincin bersama dengan untuk konde. Ya. Ini brosnya. Ini Ini jadi udah harga dasar reseller dengan ya. warna aslinya. Nanti kalau masalah penambahan warna tergantung kita ngabisin emasnya berapa. Ya. Kalau penambahan warna biasanya habis berapa Bu? Kalau satu set begini kurang lebih sampai 400.000. Bisa dijelaskan untuk produk ini apa nih Bu Intan? Ya, kalau ini produknya untuk ya cuman pajangan atau pajangan untuk taruh di etalase yang bahan dasarnya ini tanduk. Tanduk apa Bu Intan? Ini tanduk kerbau. Oh, ya, dimodif ini dengan ini apa namanya fiber. Terus tapi dilapisi gitu di silver ya? Silver. Yeah. Ukirannya didekorasi dengan silvernya 925, ini tatahan klasik Bali. Iya. Nah kalau misalnya kami ada order nih atau dari klien Bu, misalnya pengen custom order, pengen berbentuk apa gitu, Iya, apa bisa. mungkin bisa dibuatkan misalnya custom order? Bisa. Nanti tergantung apa namanya customer yang minta. Untuk pengerjaan kira-kira berapa lama ini Bu? Kalau model-model seperti ini, ini kan rumit sekali sepertinya kalau dilihat. Ini sampai 1 bulan Pak. 1 bulan pengerjaan dengan nilai pasar? Kalau ini harganya kisaran 1,8. 1,8. Ya, itu kita di sini udah ngitung harganya udah harga pengrajin. Ya. Tapi kalau dilempar keluar kira-kira mungkin lebih mahal juga Bu Intan ya. Lebih mahal di atas itu. Ya, apalagi untuk mungkin tamu-tamu turisasi mungkin lebih mahal lagi harganya dibanding dengan standar. Kalau di sini kita ngitungnya pasar lokal Pak, bukan pasar ekspor. Apalagi di sini pasar lokalnya kita menuju ke pasar IKM. Inggih yang juga ndak luput mengucapkan banyak-banyak terima kasih matur suksema untuk Reng Ibu Bu Putri Koster yang udah ngasih kita kesempatan di sini untuk berpameran, mengasih kita semangat untuk memajangkan hasil karya seni kita di sini, khususnya untuk IKM yang punya produk-produk tersendiri, khususnya silver, emas, dan produk-produk yang lain. Kami dari IKM merasa bangga, terkesan dikasih wadah di sini, khususnya di pameran Bali Bangkit yang keempat. Terus saya juga khususnya atas nama Sri Intan Silver nggak merasa berkecil hati walaupun kita dalam masa pandemi sekarang ini merasa kesulitan lah istilahnya memamerkan produknya kita, tapi setelah kita dikasih ruang di sini kita merasa bangkit lagi. Kita tidak boleh terpuruk, kita tidak boleh berkecil hati, kita tetap semangat. Karena dikasih kesempatan dari bulan 4 sampai sekarang berlanjut sampai bulan 3 niki tahun 2021 niki, kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih matur suksema peng banget kirang langkung tapi kewenten yang niki yang biar bisa berkarya untuk seterusnya bangkit lagi untuk bikin produk sedetailnya apa yang kita bisa bikin dan apa yang karya kita tersendiri. Semoga untuk kedepannya bisa dikasih kesempatan untuk berkarya dan berpameran di Art Center. Ya, matur suksema, Om Santi Santi.